Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rohul kudus-Mu, karena kami memintanya di dalam rahmat-Mu, Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin, ya Rabbal Alamin. Ingatlah untuk mengajarkan hal-hal ini pada keluarga bapak-bapak. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini saya berfokus untuk membahas mereka dari agama Islam dan masuk ke agama Kristen ya. Jadi bisa kita katakan sebagai petobat baru ya. Dan tentu saja ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, mereka dijamin masuk surga. Nah, teman-teman, tentu saja dari tetangga sebelah dari agama mereka sebelumnya mereka pastinya akan berkata, oh itu sudah jadi kafir, pasti neraka jahanam gitu ya, pasti akan dilaknat oleh Tuhan ya, dan macam-macam lah ya. Tentu saja akan ada bahasa-bahasa halal darah mereka gitu ya, pastinya. Nah teman-teman sekalian, sebelum saya berkomentar, mari ya kita menonton dulu video berikut ini. Bahwa Ahmad telah menjadi orang baik. Dia menjadi seseorang yang lebih mengasihi dan bertanggung jawab dan lebih setia berdoa dan menceritakan imannya dalam Al-Masih kepada istri bersama anaknya. Mereka berkumpul bersama sebagai keluarga untuk belajar kitab suci Injil dan berdoa. Seperti Ahmad, banyak dari mereka memulainya dengan kumpulan keluarga bersama-sama istri dan anak-anak, bahkan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rohul kudus-Mu, karena kami memintanya di dalam rahmat-Mu, Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin, ya Rabbal Alamin. Ingatlah untuk mengajarkan hal-hal ini pada keluarga bapak-bapak. Oke, luar biasa sekali teman-teman sekalian ya, di mana mereka belajar untuk terus membaca kitab suci, yaitu Injil ya. Bukan Injil yang gede jatuh dari langit ya. Ini Injil yang ditulis oleh murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Ada kitab Matius, ada Markus, ada Lukas, dan ada Yohanes ya. Jadi 4 Injil ini adalah bercerita ya tentang pribadi Injil itu. Siapa pribadi Injil itu? Karena Injil itu berpribadi teman-teman sekalian ya. Injil itu yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat 14-nya dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah teman-teman sekalian, tentu saja mereka ini belajar membaca Alkitab ya, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya, yang terdiri dalamnya ya ada kitab Taurat, ada kitab Jabur, ada kitab para nabi, kemudian ada kitab Injil ya, kemudian ada surah-surah daripada Rasul Paulus, dan juga kitab Wahyu yang menceritakan tentang masa yang akan datang, yaitu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah teman-teman sekalian, mereka akan terus belajar hal itu. Luar biasa. Dan tentu saja juga kita lihat tadi mereka belajar untuk menyelamatkan istri dan anak-anak mereka. Akhirnya mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Kristen ya.
Karena teman-teman sekalian ini harus kita pertegas. Ada banyak orang yang berkata bahwa orang Kristen itu sama dengan Nasrani. Karena biasanya tetangga sebelah selalu menuduhkan kita sebagai Nasrani. Dan tentu saja kita tidak terima karena itu berbeda. Nasrani itu tidak sama dengan Kristen. Nasrani ini adalah suatu sekte ya, atau bidat di abad pertama di Arab Saudi ya. Orang-orang yang menyembah bapa, ibu dan anak, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi sementara orang Kristen itu tidak menyembah itu ya. Kita menyembahnya Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Tidak ada Bunda Maria karena Bunda Maria tidak dituhankan. Bunda Maria adalah manusia. Nah, teman-teman sekalian, saya membahas hal ini karena tentu saja orang-orang yang baru pertama kali mengikut Tuhan Yesus Kristus, mereka banyak hal yang akan membuat mereka tidak bertahan ya di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena himpitan-himpitan dunia pasti akan mereka alami. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan buat kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita ketika kita mengikutnya, percaya kepadanya. Dia menyucikan kita dari segala dosa yang kita perbuat. Dan kita dijamin jika kita sudah bertobat, kita hidup sungguh-sungguh ikut ajarannya, kita pasti akan beroleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan dalam ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Artinya teman-teman sekalian, kita tidak perlu lagi urus diri kita ini. Ya, kita persembahkan sepenuhnya dengan Tuhan. Ya, kita jangan ikut Tuhan lalu kita sayang akan diri kita, kita sayang akan keluarga kita sayang dengan harta apapun yang kita miliki. Ya, kita tidak boleh ikut Tuhan setengah-setengah. Kita harus bisa menyangkal diri kita. Kita harus bisa menganggap diri kita ini ya itu sudah sepenuhnya ya milik Tuhan. Toh juga dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20 ya dikatakan bahwa kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal ya. Sudah dibayar secara lunas gitu ya. Jadi ini kita sudah sepenuhnya menjadi milik daripada Tuhan Yesus Kristus ya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Nah, teman-teman sekalian dikatakan di sini bahwa kita juga harus memikul salib. Apa yang menjadi salib? Yaitu penderitaan teman-teman sekalian. Kita akan menderita, kita akan dikucilkan, kita akan ditolak, kita akan dibuang, kita akan dicaci maki, dihina, dijelekan, difitnah. Ya, itu pasti kita akan alami. Kita diteriakin kafir, halal darahnya gitu ya. Kita diteriakin itu hal yang lumrah bagi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Maka kita diingatkan supaya kita siap memikul salib. Ya, jadi itu beban kita itu ada dan tanggung jawab kita juga ketika kita menjadi seorang Kristen itu banyak. Banyak sekali teman-teman sekalian. Oleh karenanya kita harus bisa memikul salib dan kita mengikut Tuhan Yesus Kristus ya. Kita tidak perlu lagi ya di ayat 25 dikatakan kita tidak perlu lagi menyelamatkan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya ya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya. Ini dia teman-teman sekalian. Artinya jika kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, kita tidak peduli dengan nyawa kita, tidak peduli dengan apa yang terjadi pada hidup kita, kita percayakan kepada Tuhan sepenuhnya karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman selama-lamanya teman-teman sekalian. Maka kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang terus ada bersama kita lewat kuasa Roh Kudusnya yang akan menuntut kita, yang akan membawa kita kepada kebenaran sejati dan kepada kehidupan yang kekal. Nah,
Itu dia teman-teman sekalian. Jadi buat saudara-saudari yang sudah masuk ke agama Kristen, ya baik tadi di video tadi, kemudian ada istri mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, ya dan semua orang ya yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus siap menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus, bukan setengah-setengah, tetapi 100%. Ikut Tuhan Yesus, beriman kepadanya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, di akhir video saya meluruskan sedikit dan memberikan sebuah saran ya bagi teman-teman tadi yang dalam video yang dimana mereka berdoa dalam nama Isa Al-Masih ya. Ingat bahwa teman-teman sekalian, jika Anda berdoa itu karena memang situasi dan juga karena ada keluarga yang masih Muslim ya mungkin bisa jadi ya. Tetapi sebagai saran, alangkah lebih indahnya dan alangkah lebih baiknya jika nantinya tidak lagi menggunakan dalam nama Isa Al-Masih. Karena Isa dan Yesus Kristus berbeda. Orang disembuhkan bukan dalam nama Isa, tapi dalam nama Yesus. Orang diselamatkan bukan dalam nama Isa, tetapi dalam nama Yesus Kristus. Ya, karena nama Yesus Kristus adalah nama yang diberikan oleh Allah, yang disampaikan oleh malaikat ya kepada Bunda Maria dan kepada Yusuf tentunya. Hendaklah engkau memberikan dia nama Yesus. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita lihat bahwa nama daripada Yesus Kristus berkuasa. Dalam nama Yesus juga setan-setan gemetaran dan lari. Ya, setan-setan tunduk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Isa dan Yesus itu memang orang yang berbeda pastinya. Kenapa? Karena silsilah kelahirannya saja berbeda. Isa lahir di bawah pohon korma. Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem di kota Daud. Jadi jelas beda. Isa Al-Masih bukan Tuhan, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Isa Al-Masih tidak mati di salib, tapi diserupakan. Yesus Kristus mati di salib, real, benar-benar disaksikan, ribuan mata melihat ketika Yesus disalibkan. Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Isa Al-Masih tidak mati dan tidak bangkit, tapi langsung diangkat ke langit ketujuh. Jadi dari sini saja kita sudah lihat banyak perbedaan antara Isa dan Yesus Kristus. Maka teman-teman sekalian, sebagai saran saya tadi, alangkah lebih baiknya jika nanti ya keluarga, istri, anak-anak sudah masuk ke agama Kristen, ya sudah percaya pada Tuhan Yesus, ya hilangkan kata Isa Al-Masih. Tapi pakailah Adonai Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus ya. Karena Isa dan Yesus tentu saja berbeda silsilahnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, kita terus berdoa supaya Injil keselamatan ini tetap diberitakan kepada segala makhluk. Yang percaya akan dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.